Om Swastiastu, Semeton Tabanan, hadir dalam acara Komang Mantap, Kopi Manis Barang Masyarakat Tabanan, dengan saya Mayang Tari, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, yang pada siang hari ini kami mengundang Bapak yang terhormat, Bapak Aswas, Kejaksaan Tinggi Bali, yang dalam hal ini kami akan membahas tentang Balesabe Adiaksa, yang mana Balesabe Adiaksa merupakan tempat berkumpulnya masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, yang dalam hal ini tujuannya adalah yang pertama untuk melakukan mediasi terkait dengan perkara hukum ringan ataupun memberikan pendapat hukum terkait dengan perkara hukum lainnya, yang mana dalam hal ini kami telah meresmikan 133 Balesabe Adiaksa di Kejaksaan Negeri Tabanan, yang mana Balesabe Adiaksa itu terdapat di 133 desa. Nah, dalam hal ini Bapak, kami ingin menanyakan terkait pendapat Bapak Aswas selaku quality assurance terkait dengan adanya Balesabe Adiaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Tabanan. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih waktunya pada Kejaksaan Negeri Tabanan yang mengundang saya berdiskusi tentang telah dibentuknya Balesabe Adiaksa di Kejaksaan Tinggi Tabanan. Saya selaku Aswas dan selaku penjamin mutu quality assurance yang berusaha ikut monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan. Saya menilai bahwa kegiatan pembentukan Balesabe Adiaksa ini bagus. Mengapa? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mayang Tari bahwa tujuannya adalah untuk mediasi atau perdamaian terhadap tindak pidana ringan dan perkara hukum lainnya, dan Kejaksaan Negeri Tabanan selaku mediator terhadap persidangan hukum. Yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan Balesabe Adiaksa ini, saya mendengar bahwa program ini adalah program Pak Kajati kita yang luar biasa, Bapak Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumedana, dan saya yang ikuti sudah sebagian besar di ke wilayah Kejati Bali telah dibentuk semacam Balesabe seperti di Tabanan. Oleh karena itu, saya selaku quality assurance penjamin mutu sangat mendukung program Pak Kajati Bali dan program Kajari Tabanan berkaitan dengan bagaimana inovasi pengembangan restoratif justice. Yang sering kita dengar restoratif justice. Restoratif justice itu yang saya pahami ada dua. Yang pertama, restoratif justice adalah restorasi mengembalikan pada keadaan semula melalui perdamaian. Tetapi yang dilakukan di Balesabe Adiaksa itu adalah yang belum pro justisia. Sementara di dalam undang-undang, ya, kewenangan polisian punya kewenangan RJ, kemudian kejaksaan dan pengadilan juga punya kewenangan. Itu sudah pro justisia. Oleh karena itu program ini yang dimotori oleh Pak Kajati Bali itu luar biasa. Dan saya mendengar bahwa nanti akan dibuatkan dukungannya berupa perda. Saya seperti itu, saya mendengar seperti itu, dan saya selaku penjamin mutu saya sangat mendukung. Betul Mbak Maya. Siap Bapak. Menarik sekali ya Bapak ya terkait dengan Balesabe Adiaksa itu. Mungkin ada lanjutan Bapak
saya ingin bertanya Bapak terkait dengan apa hubungannya Pak dibentuknya Balai Sabah Adiaksa ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru Bapak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan diberlakukan pada tahun 2026, yang mana Pak dalam pasal 2 Bapak berbunyi bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat itu hidup Bapak. Silakan Bapak. Ini luar biasa ya. Di Bali ini ada 9 pidana adat Bali. Salah satunya adalah Lokika Sanggraha. Apa itu Lokika Sanggraha ya? Lokika Sanggraha adalah hamil di luar nikah yang sudah dewasa, janji untuk mengawini dan tidak ada perkawinan. Itu yang dimaknai Lokika Sanggraha. Sementara kalau kita baca KUHP, kita menunggu pidana kita adalah dewasa, ya kan, pertanggungjawaban pidana terhadap wanita dewasa tidak diatur dalam KUHP. Yang ada adalah mengambil anak di bawah umur, merestubuhi dan sebagainya di undang-undang perlindungan. Oleh karena itu, mengambil hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu living law yang ada di Bali, dan itu sudah dipraktekkan di Bali. Kalau kita baca ini ya, putusan Pengadilan Denpasar nomor 997 Pitsus 2019 PN Denpasar tanggal 28 Oktober 2019 itu sudah diakomodir Lokika Sanggraha oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan dasar hukumnya adalah pertama dia mengambil pasal 359 Kitab Adigama. Ya, kitab ini kitabnya orang Bali, orang Hindu. Nah, kemudian dihubungkan dengan pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil, mengatur bahwa hukum material sipil dan terdapat di Bali sehingga delik ini hanya dilakukan di Bali. Oleh karena itu sangat sinkron antara KUHP yang baru nanti yang akan berlaku tahun 2026 pasal 2-nya bahwa mengakomodir hukum adat atau dikatakan living law, tetapi kenyataannya Pengadilan Negeri Denpasar telah mengakomodir terlebih dahulu, sehingga ini membuktikan program-program Pak Kajati Bali dan program dari Kajari dan cukup bagus karena sinergitas antara KUHP nasional dengan hukum pidana adat di Bali. Dengan pembentukan Balai Sabah Adiaksa ini Bapak, kami di Kejaksaan Negeri Tabanan Bapak telah menerima permohonan terkait dengan adanya permasalahan Bapak, permasalahan yang ada di desa, yang mana dalam hal ini Pak pemohon memiliki masalah adanya sengketa tanah pribadi Bapak. Sehingga dalam hal ini kami meminta langkah-langkah yang harus kami lakukan dan pendapat hukum yang harus kami berikan kepada masyarakat tersebut Bapak, agar dapat diselesaikan permasalahannya secara musyawarah di Balai Sabah Adiaksa. Silakan Bapak. Seperti Mbak Mayang tanyakan tadi, memang soal tanah, apalagi tanah pribadi, itu memang rumit. Mengapa rumit? Karena berkaitan dengan turun-menurun kepemilikannya atau caranya mendapat. Untuk itu langkah pertama, agar Kejaksaan Negeri Tabanan meminta masing-masing pihak untuk menceritakan kronologis kepemilikannya. Pertama, bagaimana dia memperolehnya, itu yang pertama. Yang kedua, apa-apa saja hak kepemilikannya. Jadi kumpulkan dulu data-data. Nah, sebelum dipertemukan kedua pihak, dipelajari dulu. Nah, dipelajari faktanya. Kemudian dianalisa dengan hukum yang berlaku. Nah, sehingga kita sebagai jaksa, mediator tadi, bisa memberikan argumentasi hukum yang bisa diterima. Manakala kita jelaskan secara hukum yang berlaku. Jadi saya berharap
Dan Kejari Tabanan ini terus berbuat untuk masyarakat. Memang kita harus melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ini yang terdepan di Kejari Tabanan, bagaimana tidak hanya membentuk Balai Sabe Adiaksa, tetapi ada program-program selanjutnya. Itu saya sangat apresiasi terhadap kegiatan di Kejaksaan Negeri Tabanan. Terima kasih Bapak, sungguh luar biasa Bapak yang tadi Bapak sampaikan terhadap kami di Kejaksaan Negeri Tabanan, sehingga kami ke depannya tahu Bapak apa langkah-langkah yang harus kami ambil. Yaitu yang pertama tadi Bapak bilang adalah mencari dokumen-dokumen terkait Bapak, terkait dengan kronologis ya Bapak. Baru setelah itu mungkin kami dapat memanggil para pihak. Begitu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Berarti luar biasa ya Pak ya gagasan dari Pak Kepala Kejaksaan Tinggi kami dengan Pak Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Pak yang telah merealisasikan 133 Balai Sabe Adiaksa di Kabupaten Tabanan ini ya Pak ya. Dan maka dari itu Semeton Tabanan yang juga nanti memiliki masalah ya Pak ya terkait dengan perkara pidana ringan ataupun terkait dengan masalah masyarakat yang dapat diselesaikan di Balai Sabe Adiaksa, silahkan datang ya Pak ya ke Balai Sabe Adiaksa, karena kami di sini nanti dari Kejaksaan Negeri Tabanan akan hadir di setiap Balai Sabe Adiaksa di Kejaksaan Negeri Tabanan. Akhir kata Bapak, saya ucapkan terima kasih untuk ketersediaan waktu Bapak untuk datang di acara Komang Mantap Kopi Manis bareng masyarakat Tabanan. Dan saya meminta maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan, Para Masanti, Om Santi, Santi, Santi.